Ada beberapa perbedaan mendasar antara prokariot dengan eukariot. Nah, seperti yang kita tahu perbedaannya mungkin sudah pernah belajar di sekolah, yaitu kalau untuk sel-sel prokariotik itu merupakan sel-sel yang belum memiliki membran inti, atau bisa saja kita langsung bilang, oh, sel prokariotik tidak memiliki inti sel. Nah, sedangkan sebaliknya sel eukariot, sel yang sifatnya eukariotik, dia memiliki membran inti tersebut. Nah, selain itu juga terdapat beberapa perbedaan lain. Misal contohnya, kalau untuk sel eukariot itu memiliki organel-organel yang bermembran. Itu untuk sel eukariot. Sedangkan kalau prokariot itu tidak punya. Nah, selain itu juga ada perbedaan dari segi cara sintesis protein, kemudian juga terdapatnya sistem endomembran. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan mendasar. Yang paling besar, perbedaan paling besarnya itu adalah keberadaan membran inti. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan yang lain umumnya sel prokariotik memiliki sistem yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariot. Karena bagian-bagiannya juga lebih sedikit. Tetapi sekalipun seperti itu, walaupun dibilang oh sel prokariotik itu lebih sederhana, tetapi ya tetap saja ketika kita belajar lebih detail, pasti walaupun dibilang lebih sederhana, tetap saja dia kompleks. Nah, kemudian ketika kita mempelajari tentang sel-sel eukariotik, itu biasanya dibagi menjadi dua. Jadi ada sel hewan dan sel tumbuhan, yang mana mereka memiliki beberapa perbedaan. Jadi misal contoh, ada beberapa bagian yang dimiliki oleh sel hewan, tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, dan sebaliknya. Misal contoh yang dimiliki oleh sel hewan, itu ada yang bisa menyebutkan bagian apa yang dimiliki sel hewan, tetapi tidak dimiliki sel tumbuhan? Silakan. Kloroplas. Kloroplas? Kalau kloroplas itu dimilikinya sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak punya. Kalau dibalik, yang hewan itu punya, tapi tumbuhan tidak punya. Itu ada beberapa ya. Yang pertama misal lisosom. Lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Kenapa? Karena lisosom itu kan fungsinya untuk, ada yang tahu fungsi lisosom? Fungsi lisosom itu untuk pencernaan ya, digestive organelle where macromolecules are hydrolyzed. Jadi dia berfungsi untuk pencernaan. Kenapa sel tumbuhan tidak punya? Karena sel tumbuhan dia bisa memperoleh makanannya sendiri, yaitu dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh kloroplas, sehingga dia tidak membutuhkan lisosom untuk mencerna makanan. Kemudian contoh lain misal keberadaan sentriol. Jadi sentriol itu merupakan bagian yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Fungsinya apa? Fungsi dari sentriol itu biasanya berhubungan dengan flagela, pembentukan flagela. Jadi flagela itu bisa dibentuk, flagela kan untuk pergerakan ya, yang mana biasanya kan yang bergerak kan hanya hewan. Nah, pembentukan flagela itu membutuhkan sentriol, sedangkan sel tumbuhan pasti tidak punya, karena secara umum sel-sel yang dimiliki oleh tumbuhan itu tidak bergerak. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kalau sebaliknya, tadi benar sekali, ada sesuatu yang dimiliki tumbuhan tapi tidak hewan. Misal contohnya adalah kloroplas. Dan contoh lain, ada yang bisa menyebutkan selain kloroplas? Permisi Pak. Ya. Izin menjawab. Ya, apa boleh? Ya boleh. Terkait sel hewan dan sel tumbuhan itu perbedaannya selain
Itu ada pula pada sel tumbuhan itu berupa utama atau vakuola tengah yang ukurannya besar, lalu ada juga sambungan plasmodesmata untuk di sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Pada sel tumbuhan juga umumnya terdapat plastida. Oke, ya benar. Benar sekali ya. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu terdapat vakuola besar yang disebut sebagai vakuola sentral. Benar. Sedangkan kalau sel hewan umumnya tidak punya. Ya, nah, kemudian juga terdapat sambungan antar sel yang disebut sebagai plasmodesmata. Ya. Nah, plasmodesmata ini ada karena di sel tumbuhan terdapat dinding sel ya. Jadi dengan adanya dinding sel, nah celah antar dinding sel dari dua sel yang berdekatan, nah itu disebut sebagai plasmodesmata. Jadi dia menghubungkan sitoplasma antar dua sel yang bersebelahan. Ya, itu benar. Nah, kemudian plastida, itu juga benar sekali. Nah, kloroplas itu sebenarnya merupakan salah satu plastida ya. Jadi plastida itu merupakan organel yang khusus terdapat pada sel tumbuhan. Dan itu ada beberapa. Ada beberapa macam plastida itu. Ini aku kasih catatan ya. Oh ya, kalau Syata Juangsar itu panggilannya siapa? Syata atau Juang? Panggilannya Sata, Pak. Syata. Oke. Tidak ada beberapa. Ada yang tahu? Salsabila mungkin? Tadi belum keluar suaranya. Salsabila Rahmani. Jelas ada kloroplas. Mungkin ada yang ingin bantu, boleh? Yang bisa membantu. Ada leukoplas juga, Pak. Leukoplas. Leukoplas fungsinya apa? Beberapa umumnya untuk tempat penyimpanan zat tertentu. Ya, tempat penyimpanan zat tertentu, benar sekali. Biasanya terdiri atas menyimpan lipid. Sorry. Ya, dibagi lagi. Lagi-lagi ada yang namanya elaioplas. Ya, itu ya. Oh, sorry. Leukoplas itu plastida yang masih ya benar sih. Ya, dia ada contohnya elaioplas. Elaioplas itu dia untuk bikin untuk menyimpan lipid ya. Itu contoh leukoplas. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan zat tertentu. Ada lagi? Ada? Meroplas itu sesuai dengan namanya dia berfungsi untuk penyimpanan. Ada lagi? Satu lagi? Mem. Namanya adalah kromoplas. Kromoplas. Dia berfungsi untuk penyimpanan pigmen. Jadi yang menjadikan misal buah atau daun itu berwarna selain hijau. Nah, itu beberapa pigmen itu disimpan di dalam kromoplas. Walaupun juga pigmen-pigmen itu tidak hanya di kromoplas, dia bisa disimpan di tempat-tempat lain. Misal disimpan di vakuola tadi. Vakuola bisa, kemudian di kromoplas pun juga bisa. Oke. Nah, mungkin ada juga yang pernah belajar ada proteinoplas, yang mana dia dikatakan berfungsi untuk menyimpan proteinnya.
Ya, ada juga yang menyebutkan proteinoplas juga. Oke, itu ya. Itu tadi benar sekali. Itu merangkum perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi disimpulkan ada beberapa fitur atau organel yang dimiliki oleh sel hewan saja. Ada juga organel-organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, biasanya istilah organel dia terbatas hanya pada bagian-bagian sel yang dilingkupi oleh membran. Jadi ada yang bilang demikian. Jadi di sumber buku biologi molekuler, biologi sel, nah biasanya yang disebut sebagai organel itu adalah bagian dari sel yang dilingkupi oleh membran. Jadi hanya terbatas inti sel, RE, Golgi, kemudian mitokondria, kloroplas atau plastida, kemudian lisosom, peroksisom, dan lain sebagainya yang dia dikelilingi oleh membran. Itu disebut sebagai organel. Nah, sedangkan yang tidak dikelilingi membran, misal contohnya sentriol, kemudian ada ribosom, itu biasanya tidak dikategorikan sebagai organel. Dia hanya bagian dari sel saja. Hanya fitur-fitur yang dimiliki oleh sel. Oke, tapi kalau di sekolah saya kurang tahu apakah di buku ribosom dan sentriol dan berbagai macam fitur-fitur sel yang lain yang tanpa membran itu disebut organel atau tidak. Jadi nanti diharapkan bisa membedakan ya. Maksudnya ketika di sekolah kadang-kadang beberapa konsepnya itu sedikit berbeda dengan yang kita pelajari di Olimpiade. Ya, jadi diharapkan bisa memisahkan itu. Kalau misalnya sedang mengerjakan yang di sekolah, sebisa mungkin sesuai dengan buku referensinya. Kalau Olimpiade ya berarti kita harus juga ikut dengan buku referensi Olimpiade. Walaupun tidak banyak yang beda, tapi ada beberapa yang sedikit berbeda gitu ya, yang sedikit bergeser. Misal contohnya tentang tadi ya, pengertian organel. Kemudian nanti juga ada beberapa bagian-bagian lain di pelajaran biologi yang memang ada sedikit perbedaan dengan yang di sekolah. Oke, itu ya. Itu beberapa perbedaannya. Kita akan masuk ke perbagian dari sel. Yang pertama adalah membran. Oke, kita bisa lihat di sini membran sel itu bukan merupakan bagian yang seragam, bukan bagian yang homogen. Jadi dia terdiri atas banyak sekali komponen. Nah, misal contohnya kita bisa lihat di sini ada komponen yang disebut sebagai fosfolipid. Ada fosfolipid, yang mana fosfolipid ini merupakan komponen utama dari membran. Nah, kemudian juga terdapat komponen lain, misal yang kedua ada protein. Ini yang warnanya biru-biru ya, biru keunguan. Oke, nah protein itu merupakan penyusun membran yang kedua, yang paling banyak kedua. Ya, biasanya dia disebut sebagai protein membran. Jadi protein membran itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai protein integral, dan yang kedua ada protein perifer. Ini kalau tidak salah kita sudah bahas di pertemuan pertama ya. Yang bedanya apa? Bedanya adalah kalau protein integral itu merupakan protein yang menembus membran. Jadi kita bisa bayangkan seandainya kita punya kertas, gitu. Nah, kita punya kertas, terus kita tusuk pakai pulpen sampai tembus. Nah, protein integral itu seperti pulpennya, yang dia bisa menembus kertas. Jadi dia memang tempatnya itu ada di sana, menembus membran sepertinya. Kita bisa lihat di sini. Si protein integral ini karena dia menembus membran, dia ada bagian yang berhubungan dengan luar sel, ada bagian yang berhubungan dengan bagian dalam sel, dan juga ada bagian yang berhubungan dengan membran. Oke. Nah, karena dia memiliki bagian-bagian tersebut, ya, dia bisa menembus membran, itu seringkali juga disebut sebagai protein transmembran. Ya. Untuk bagian kedua yaitu protein. Nah, kemudian juga ada bagian-bagian yang lain
Misal juga terdapat glikoprotein, karbohidrat, kemudian juga matriks ekstraseluler atau extracellular matrix. Nah, itu biasanya mereka berfungsi untuk proses pelekatan sel pada tempatnya atau pada sel yang lain. Nah, atau juga dia juga berfungsi untuk komunikasi sel. Ya, jadi supaya antar satu sel dengan sel yang lain itu bisa saling berkomunikasi. Ya, itu membutuhkan beberapa bagian ya, misal dari karbohidrat yang ada di membran, kemudian glikoprotein dan juga matriks ekstraseluler. Dan juga kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi sel, protein-protein membran itu juga memiliki peran yang cukup penting juga untuk proses komunikasi sel. Oke. Nah, kemudian komponen lain yang tidak kalah penting, satu lagi yaitu terdapat kolesterol. Nah, ini khusus, biasanya kalau kolesterol itu khusus terdapat pada sel hewan. Ada juga di tumbuhan, tetapi beberapa tumbuhan saja. Oke, nah kolesterol. Ketika kita mendengar istilah kolesterol itu biasanya kesannya itu langsung negatif, karena banyak, kalau untuk zaman sekarang ya, banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Tapi sebenarnya kolesterol itu merupakan suatu zat yang cukup penting. Bukan cukup penting, sebenarnya sangat penting untuk menjaga agar membran itu bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi kolesterol itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak sebenarnya. Dia menyusun membran, menjadi salah satu penyusun membran, ya, dan berfungsi untuk menjaga integritas membran. Istilahnya seperti itu. Dia menjaga integritas membran. Artinya apa menjaga integritas itu? Dia menjaga agar membran itu tidak rusak, atau akan menjaga agar membran itu tidak gampang berubah sifatnya. Misal contoh, membran itu dia terdiri atas, tadi kan sebagian besar atas fosfolipid ya. Fosfolipid itu merupakan salah satu lipid. Lipid itu kalau misalnya kita panaskan, dia itu akan menjadi berbentuk lebih cair. Sedangkan kalau kita dinginkan, lipid itu berbentuk lebih padat. Nah, sedangkan membran sel itu dia dijaga. Membran sel itu harus dijaga agar sifatnya itu antara padat dan cair. Jadi nggak boleh terlalu padat, nggak boleh terlalu cair. Atau seringkali disebutnya sebagai semi fluid. Semi fluid. Ini membran. Nah, kita bayangkan kalau misalnya sel itu dia dari tempat yang, dari habitatnya, dari tempat aslinya, kita pindahkan ke tempat yang lebih panas. Maka akan sangat mudah bagi membran selnya untuk berubah sifat, dia menjadi lebih cair. Memang kenapa kalau cair? Ada yang tahu? Kenapa kok membran sel itu tidak boleh terlalu cair? Permisi, Pak. Ya? Izin menjawab boleh? Ya, boleh. Silakan. Terkait mengapa membran sel itu tidak boleh bersifat terlalu cair, itu ada kaitannya juga dengan fungsi sebenarnya dari membran sel itu sendiri, yaitu untuk membatasi dan memberi entitas pada sel itu. Dan ketika membran sel itu terlalu cair, bisa jadi isi dari sel tersebut itu akan keluar dari sel itu, atau mungkin bisa disebut juga lisis. Ya, mungkin benar. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali ya. Jadi, kenapa kok membran itu tidak boleh terlalu cair? Ya, ada dua alasan, benar sekali. Yang pertama adalah zat cair, itu kalau masih ingat di pelajaran fisika ya, zat cair itu memiliki jarak antar molekul kan menjadi lebih lebar ya, dibandingkan padat. Kalau padat kan jarak antar molekulnya kan mepet-mepet, saling berdekatan satu sama lain. Kalau dia menjadi cair, jarak antar molekulnya itu menjadi lebih lebar, sehingga akan terlalu banyak zat-zat yang bisa keluar masuk. Pertama itu. Jadi sel itu menjadi tidak lagi bisa membedakan mana luar sel, mana bagian dalam sel atau sitoplasma. Karena zatnya bisa keluar masuk dengan mudah. Yang pertama. Yang kedua,
integritas membran akan turun. Artinya membran akan menjadi lebih rapuh. Karena jarak antar molekulnya berjauhan. Kalau jarak antar molekul berjauhan, maka dia akan lebih mudah pecah. Oke, jadi benar sekali tadi jawabannya. Nah, dia ketika membran itu terlalu cair, maka yang pertama dia akan terlalu mudah terjadi transport. Yang kedua akan menyebabkan membran bisa lebih mudah pecah atau lisis. Oke, nah maka dari itu di sini peran kolesterol itu ada di sana, yaitu ketika sel itu berada di lingkungan yang lebih panas, kolesterol itu menjaga agar fosfolipid membran itu tidak menjauh. Jadi bisa dibilang dalam tanda kutip ya, dia megangin fosfolipid di samping-sampingnya supaya tetap dekat. Sehingga membran tidak lagi menjadi lebih cair. Jadi itu definisi bahwa kolesterol itu memiliki fungsi dalam menjaga integritas membran. Jadi mencegah agar fosfolipid membran itu tidak bergerak terlalu jauh ketika dipanaskan. Oke, itu. Jadi cukup penting ya sebenarnya kolesterol itu fungsinya adalah demikian. Begitu juga dengan pas dingin ya. Ketika didinginkan juga sama. Pas didinginkan itu membran akan menjadi lebih padat. Sama kayak kalau misalnya kalian pernah coba eksperimen pinjam minyak dari ibu, misal di dapur ada minyak, kalian ambil sedikit, masukin ke kulkas, minyak itu akan jadi padat. Oke. Nah, sama juga fosfolipid kan juga termasuk lipid ya tadi, minyak juga termasuk lipid. Nah, ketika didinginkan dia juga akan memadat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau terlalu padat, kira-kira membran sel yang terlalu padat itu dampak negatifnya apa? Permisi Pak, boleh izin menjawab? Boleh. Silakan. Kenapa membran sel itu tidak boleh bersifat padat? Itu kembali lagi kepada fungsinya Pak. Yang tadi kan terlalu cair kan itu akan mengganggu fungsi dari membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel itu sendiri. Sedangkan ketika terlalu padat, itu akan mengganggu fungsi membran sel yang berupa tempat lalu lintas zat. Jadi ketika membran sel itu terlalu padat, zat-zat yang dibutuhkan oleh sel itu bisa terhambat proses lalu lintasnya, sehingga akan mengganggu aktivitas kerja dari sel itu sendiri. Ya, benar. Jadi terutama itu berhubungan dengan proses transport. Jadi karena membran itu terlalu padat, maka yang mestinya ada beberapa zat yang bisa keluar masuk, jadi nggak bisa. Karena fosfolipidnya jadi rapat. Ya, jadi pori-porinya jadi lebih sempit. Benar. Nah, kemudian kalau dia terlalu padat, itu juga berdampak pada sifat membran yang mestinya dinamis. Jadi membran itu mestinya dinamis dalam artian setiap komponen-komponen membrannya, sel protein, fosfolipid, gitu ya. Itu mereka tuh bisa bergerak bebas ke manapun, gitu ya. Jadi misalnya kita perhatikan satu fosfolipid ini. Oh sorry. Kayaknya aku terlempar tadi. Oke. Tadi sampai ya kenapa membran itu kalau padat itu tidak boleh juga ya. Tidak boleh terlalu padatnya karena benar tadi pertama dari transport, yang kedua membran itu dia mestinya bersifat dinamis. Dinamis itu artinya setiap komponennya itu bisa bergerak dengan bebas. Misalnya kita tandai satu fosfolipid ya. Satu fosfolipid. Nah, fosfolipid ini dia tidak diam saja. Jadi di membran dia itu bisa bergerak ke segala arah. Oke.
Nah, ini nanti akan sangat berperan, sangat penting perannya, pergerakannya. Itu dalam komunikasi sel itu penting. Dan berbagai macam fungsi membran yang lain, termasuk di dalamnya membran itu juga memiliki fungsi dalam proses katalisis, proses metabolisme juga. Nah, dengan dia bisa bergerak bebas, nah itu maka proses metabolisme bisa berjalan dengan baik, dengan efektif. Tapi ketika membran itu terlalu padat, maka pergerakan dari setiap komponen membran itu juga akan terbatas. Ya. Jadi dia juga akan berpengaruh dalam aktivitas sel secara umum. Oke, itu ya. Terima kasih. Jawabannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang membran secara umum ya? Atau mungkin dari penjelasan-penjelasan sebelumnya? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan secara spesifik, boleh? Jadi, lanjut ya. Nah, selanjutnya mengenai struktur membran plasma, terutama dari fosfolipidnya. Ya, jadi fosfolipid itu terdiri atas 2 lapis. Kita seringkali sebut sebagai bilayer fosfolipid. Oke. Nah, yang mana dari bilayer tersebut, kenapa kok dia harus selalu ada 2 lapis? Nah, itu ternyata ada alasannya. Alasan utamanya adalah karena memang dari segi kestabilan, struktur yang terdiri atas 2 lapis ini merupakan struktur yang paling stabil. Maksudnya stabil seperti apa? Nah, di lingkungan sel, jadi lingkungan sel itu memiliki lingkungan, baik itu lingkungan luar maupun lingkungan bagian dalam ya. Lingkungan luar itu atau ekstraseluler maupun bagian intraseluler atau sitoplasma. Keduanya, baik luar maupun dalam, itu memiliki sifat yang bukan memiliki sifat. Jadi dia mengandung banyak sekali air. Jadi sifatnya adalah aqueous. Artinya di bagian luar maupun di bagian dalam sel itu dia tersusun atas air. Nah, berarti membran sel, yang mana kalau membran sel itu berarti kan dia pasti berhubungan dengan luar sel maupun berhubungan dengan dalam sel. Maka membran sel itu harus memiliki sifat yang hidrofilik di kedua sisi. Di sisi yang menghadap keluar dia hidrofilik atau suka air. Nah, di bagian yang menghadap sisi dalam juga harus hidrofilik. Nah, tapi ternyata fosfolipid yang menyusun membran itu dia punya sifatnya itu sebelahnya itu hidrofilik, sebelah yang lain itu hidrofobik. Itu hidrofobik atau tidak suka air. Nah, karena demikian, ini kalau misalnya dia hanya terdiri atas 1 lapis saja itu tidak akan cocok. Ya, karena nanti bagian hidrofobiknya, bagian yang tidak suka air itu akan malah ketemu sama air secara langsung. Jadi kalau kita bayangkan, misal fosfolipid yang bagian bawah ini dia hilang, jadi kan bagian yang warna kuning itu akan berhubungan dengan air secara langsung. Nah, itu tidak stabil dan tidak dia malah tidak akan suka. Si bagian hidrofobik tidak akan suka berhubungan dengan air. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, maka jalan keluarnya adalah fosfolipid itu dia tersusun atas 2 lapis. Yang mana bagian yang hidrofilik itu menghadap ke kedua sisi yang mengandung air, sedangkan bagian hidrofobiknya itu dilindungi. Berada di bagian tengah. Jadi mirip seperti hamburger, seperti burger atau sandwich. Bagian tengahnya, cuma ini bagian tengahnya itu sifatnya hidrofobik, bagian pinggir-pinggirnya, bagian atas dan bawahnya bersifat hidrofobik. Oke, tuh. Ada yang ingin tanyakan dulu mungkin? Silakan.
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini sedikit tambahan. Jadi tadi kita tahu bahwa setiap komponen dari membran itu sifatnya dinamis. Dia bisa bergerak ke segala arah. Nah, khusus untuk fosfolipid itu juga sama ya. Dia sama juga bergerak secara bebas. Nah, tapi ada juga peristiwa di mana fosfolipid di dua lapisan yang berbeda, lapisan atas dan lapisan bawah, itu dia bisa tukeran, bisa saling bertukar. Nah, itu prosesnya terjadi sangat jarang. Tetapi ketika dibutuhkan, itu bisa dilakukan dengan menggunakan suatu enzim yang disebut sebagai enzim flipase. Nah, jadi dia enzim flipase itu dia memicu atau mengkatalis pertukaran dua fosfolipid dari dua lapisan yang berbeda. Yang mana gerakan pertukaran tersebut itu disebut sebagai gerakan flip-flop. Flip-flop. Oke, tuh. Oke, ada yang tanya kan? Sebelum kita lanjut ke organel nukleus. Permisi Pak. Ya. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Terkait yang gerakan flip-flop itu tadi ya Pak, itu yang ingin ditanyakan, apakah ada fungsi tertentu dari gerakan flip-flop tersebut pada fosfolipid? Ya. Oke. Nah, fungsi dari gerakan flip-flop ya. Fungsi dari gerakan flip-flop itu sebenarnya ada yang, dan fungsinya itu sebenarnya sangat penting fungsinya itu. Kita coba aku buka slide yang lainnya. Secara umum, gerakan flip-flop atau pertukaran fosfolipid, itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat agar membran itu bersifat asimetris. Jadi, kita mungkin mulai dari struktur membran dulu ya. Jadi, struktur fosfolipid itu sesuai dengan namanya, fosfolipid, yaitu memiliki bagian yang mengandung fosfat. Jadi ini contoh fosfolipid ya. Aku buka dulu. Nah, ini contoh fosfolipid. Nah, dia ada beberapa komponen di sini. Ada bagian asam lemak yang dia bersifat hidrofobik, ekor asam lemak ya. Biasanya dia disebut seperti itu. Kemudian ada gliserol di bagian tengah. Kemudian di gliserol tersebut itu terdapat fosfat. Biasanya gliserol dan fosfat ini yang menjadikan fosfolipid itu bersifat hidrofilik, sedangkan asam lemak yang menyebabkan fosfolipid bersifat hidrofobik. Nah, selain itu masih terdapat satu molekul tambahan, yaitu misal di sini diperlihatkan ini adalah molekul kolin. Nah, dengan perbedaan di bagian molekul tambahan ini, itu menyebabkan setiap fosfolipid punya nama dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya di bagian ujung ini tidak hanya kolin saja. Jadi bisa aja dia ditempeli oleh serin, bisa juga ditempeli oleh molekul inositol dan lain sebagainya. Nah, secara umum semua fosfolipid itu berfungsi untuk bikin membran gitu ya. Untuk berfungsi sebagai membran itu secara umum. Tapi setiap molekul kolin, serin, inositol itu punya fungsi khusus. Ya. Jadi secara umum semua fosfolipid fungsinya sama umumnya secara umum, yaitu untuk jadi membran. Tetapi setiap
jenis fosfolipid itu memiliki fungsi khusus masing-masing. Dan fungsi khusus tersebut itu akan berada di salah satu sisi membran. Jadi dia bisa berfungsi di bagian yang menghadap keluar, atau fosfolipid yang lain dia berfungsinya itu di bagian yang menghadap ke dalam. Artinya apa? Artinya fosfolipid membran itu kan harus beda. Bagian luarnya itu, misal di sini didominasi oleh fosfolipid jenis A gitu ya. Sedangkan bagian dalam itu harus didominasi fosfolipid dari jenis B. Karena fungsi khususnya beda. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, lanjutin ya. Nah, selanjutnya, emang kenapa kalau misalnya dia berbeda? Yang luar itu fosfolipid jenis A, yang dalam itu fosfolipid jenis B. Nah, masalahnya adalah pembentukan fosfolipid. Fosfolipid ada yang tahu dia dibentuk oleh organel siapa? Untuk sintesis lipid itu apa? Kalau tidak salah itu terkait dengan sistem endomembran ya Pak. Berarti dari retikulum endoplasma lalu ke badan Golgi untuk dimodifikasi dan kemudian melalui proses sekresi itu vesikel membran vesikel itu berfungsi bersama dengan membran plasma sel itu. Ya, benar. Jadi artinya awalnya kan dari RE ya, dari retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma itu pembentukan fosfolipidnya itu terjadi secara acak. Jadi penempatannya itu nggak diatur di RE. Pada slide-nya nggak ya? Setahu saya itu aku ada, tapi ini nih, aku hide. Unhide dulu. Oke. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Jadi ketika di retikulum endoplasma, itu adalah tempat di mana fosfolipid itu dibikin. Ini anggaplah yang kuning itu jenis A, yang merah jenis B ya, fosfolipidnya. Nah, dia itu ditempatkannya itu secara acak. Jadi yang merah entah di mana, yang kuning entah di mana, dia ngacak aja. Tapi begitu si lipid ini dia ditransport menuju ke membran sel, ini dia harus diatur. Oh, yang merah itu harus ada di bawah, yang kuning harus ada di atas. Padahal dia asalnya acak. Berarti yang harus dilakukan apa? Harus ditukar kan? Yang merah dia harus ditaruh di bawah, yang kuning harus ditaruh di atas. Nah, itu menggunakan enzim lipase. Oke, itu mekanismenya. Jadi kenapa kok emang fungsinya apa? Tadi kan tanyanya itu ya. Emang fungsi yang penting itu apa? Contoh misal, nanti kalau kita belajar tentang komunikasi sel, anggaplah yang merah ini yang bagian bawah itu yang menghadap ke sitosol ya, menghadap ke sitoplasma. Nah, ketika komunikasi sel itu terjadi, ada bagian dari lipid membran yang akan dipecah. Jadi lipid itu tadi ya, fungsi umumnya itu untuk bikin membran, fosfolipid itu untuk bikin membran. Fungsi khususnya salah satunya adalah untuk komunikasi sel. Jadi untuk memproses komunikasi sel, ada fosfolipid membran yang harus dipecah. Syata pernah belajar tentang komunikasi sel belum? Kalau sebelumnya sudah sempat baca, Pak. Sudah pernah baca tentang inositol trifosfat dan second messenger? Sudah sempat baca sih, Pak. Dan kalau tidak salah itu nanti ada di jalur persinyalannya itu ada salah satu jenis fosfolipid, kalau tidak salah PIP berapa gitu. Ya, benar. Saya kurang tahu. Nah, kemudian nanti dipecah oleh enzim lipase tertentu dan kemudian akan menghasilkan inositol trifosfat dan DAG. Ya, benar. Sesuai dengan ini. Inositol trifosfat. Sesuai dengan slide ini ya. Jadi ini adalah contoh salah satu fungsi khusus dari fosfolipid membran. Nah, berarti kalau dari sini, misalnya ini fosfolipidnya namanya PIP2 ya.
fosfatidilinositol difosfat. Nah, dia akan dipecah oleh enzim fosfolipase, benar tadi ya, oleh suatu lipase, sehingga menjadi diasilgliserol dan IP3. Dan ini berfungsi penting dalam proses komunikasi sel. Nah, berarti si fosfolipid yang namanya PIP2 ini, jadi kan dia harus ada di bagian dalam sel, ya, harus menghadap bagian dalam sel, supaya dia bisa berfungsi dengan baik, supaya dia bisa memiliki fungsi ini. Oke, itu ya. Jadi kenapa kok harus ada fripase? Karena ada jenis-jenis fosfolipid yang memang dia itu berfungsinya itu di dalam sel, secara khusus. Ada juga fosfolipid yang lain dia berfungsinya itu di luar sel, makanya harus ditukar. Dan itu juga berhubungan dengan proses pembentukannya yang dia secara acak. Fosfolipid A bisa aja dia ditaruh di luar maupun di dalam. Supaya benar ya dia harus ditukar. Oke? Kebayang maksudnya? Siapa? Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, itu ya. Ini kalau tadi pertanyaannya itu jawabannya itu berhubungan dengan berbagai macam bab. Nah, tapi memang itulah biologi. Kalau misalnya kita ingin tahu mengapa, itu biasanya jawabannya itu kemana-mana. Kita harus tahu dulu bab A, bab B, bab C. But okay, tidak masalah. Oke, aku lanjutkan ya. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain boleh, silakan. Oke, selanjutnya tentang nukleus. Nah, nukleus atau inti sel ya, dia merupakan membran, dia merupakan organel yang tersusun atas dua lapis membran. Ada dua lapis membran. Kemudian fungsi utamanya adalah untuk mengontrol seluruh aktivitas sel. Karena nukleus berisi DNA ya, berisi DNA. Yang mana kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Irsyad ya, apa itu DNA, kemudian kromosom, dan lain sebagainya. DNA dikemas menjadi benang-benang kromatin dan dikemas lebih lanjut menghasilkan kromosom. DNA mengandung gen yang dapat diterjemahkan menjadi RNA dan protein. Nah, ini poin penting. DNA mengandung gen yang dapat diterjemahkan menjadi RNA dan protein. Protein akan dilakukan seluruh aktivitas seluler. Jadi, kenapa kok dibilang, oh, nukleus itu fungsinya itu untuk mengontrol aktivitas? Karena di dalamnya ada DNA. DNA itu bisa diterjemahkan pada akhirnya jadi protein. Dan protein itulah yang melakukan semua aktivitas. Ya, berarti kan secara tidak langsung, oh, DNA itu mengatur aktivitas. Padahal sebenarnya yang melakukan aktivitas itu proteinnya. Oke. Nah, kemudian fitur lain selain DNA yang ada di nukleus itu ada yang beberapa yang lain ya. Ada nukleolus, membran inti yang memiliki membran ganda, kemudian terdapat nukleoplasma atau cairan inti, dan juga pori-pori inti dan lamina, nuklear lamina. Kalau nukleolus fungsinya untuk apa? Permisi, Pak. Ya. Izin menjawab lagi. Boleh. Untuk nukleolus itu kalau tidak salah fungsinya salah satunya itu untuk membentuk bagian dari organel ribosom. Kalau tidak salah itu ya seperti itu, Pak. Yang dimaksud membentuk itu seperti apa? Bisa didetailkan nggak?
Jadi ada kalau ribosom itu sendiri kan ada beberapa bagian, dan pada bagian itu dibentuk oleh beberapa komponen. Kalau tidak salah itu RNA ribosom atau rRNA, dan itu dibentuk kalau tidak salah di nukleolus. Ya benar ya. Jadi fungsi utama dari nukleolus itu adalah sebagai tempat penyusunan ribosom. Nah, ada apa aja di sana? Dan nukleolus itu kalau diperhatikan dari mikroskop, dia itu merupakan bagian nukleus yang lebih gelap. Karena memang di sana terdapat banyak benda di nukleolus itu. Dapat banyak benda. Nah, salah satu aktivitas yang terjadi di sana itu adalah proses pembentukan RNA ribosom. Tadi dibilangnya namanya rRNA. rRNA. Benar. Oke. Nah, di sini terdapat aktivitas itu. Makanya dia terlihat lebih gelap dibandingkan dengan sekitarnya. Nah, selain terjadi pembuatan rRNA, nah di nukleolus juga terdapat proses perakitan. Jadi ribosom itu dirakit di sana. Jadi ribosom itu sebenarnya terdiri atas dua komponen ya. Ada bagian protein sama ada bagian RNA. Nah, protein dan RNA ribosom itu dia akan disatukan di nukleolus. Kemudian setelah disatukan di nukleolus, dia akan dikeluarkan ke sitoplasma lagi. Oke, ya benar ya. Jadi nukleolus itu fungsi utamanya adalah untuk tempat penyusunan ribosom. Kemudian membran inti, kalau membran inti ya berarti fungsi utamanya mestinya adalah untuk membedakan mana bagian luar, mana bagian dalam. Mana bagian luar, maksudnya mana bagian luar inti, mana bagian dalam inti. Kalau pori-pori inti ini untuk transport ya. Untuk transport terutama zat-zat yang ukurannya besar, termasuk di dalamnya ribosom. Ribosom yang tadi dari dalam selesai dirakit dia dikeluarkan. Kalau lamina inti itu merupakan dinding bagian dalam dari inti sel, atau juga seringkali disebut sebagai kerangka yang dimiliki oleh inti sel. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, ini kemarin sudah dibahas sepertinya oleh Kak Irsyad ya, mengenai DNA, kromatid, dan kromosom yang ada di nukleus. Ya, mungkin sedikit review ya. Jadi intinya DNA itu merupakan asam nukleat yang isinya adalah gen, isinya banyak sekali nukleotida. Nah, nanti dia akan di-packing, akan dikemas menjadi struktur-struktur yang lebih padat. Dan proses packingnya itu dia terjadi beberapa tahap. Tahap pertama, DNA akan di-packing bersama dengan protein yang disebut sebagai histon, sehingga dia membentuk nukleosom. Nah, nanti nukleosom ini dia akan dipadatkan. Dia akan ditempelkan satu sama lain. Sehingga dia terlihat lebih padat seperti ini. Kemudian lebih jauh, struktur antara DNA dengan nukleosom ini disebut sebagai kromatin. Nah, nanti kromatin ini di sini akan dipadatkan lebih lanjut ya. Dia akan ditepuk, dipadatkan lagi, sehingga pada akhirnya itu terbentuk kromosom. Oke, ya. Nah, selanjutnya organel berikutnya adalah RE atau retikulum endoplasma. Kita mengenal ada dua jenis ya. Ada RE halus dan RE kasar. Perbedaannya itu hanya ada tidaknya ribosom. Oke. Nah, uniknya RE halus dan RE kasar ini merupakan struktur yang sama ya. Jadi mereka sama-sama aja sebenarnya.
secara umum RE kasar itu dan RE halus bisa saling bertukar. Karena kan bedanya cuma ada enggaknya ribosom. Kalau ribosom itu pas lepas, ya dia jadi RE halus. Pas ribosom pas nempel, ya dia jadi disebut sebagai RE kasar. Oke. Nah, pertama RE halus, fungsi utamanya adalah untuk sintesis lipid, termasuk salah satu diantaranya fosfolipid tadi ya. Pembentukan fosfolipid itu nanti dia akan ditempatkan di RE halus. Kemudian juga di sana terdapat metabolisme karbohidrat. Nah, dua proses ini, dua fungsi ini, sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat adalah fungsi umum. Fungsi umum yang dimiliki oleh RE halus. Nah, tapi di beberapa organ itu terdapat fungsi khusus dari RE halus. Misal contohnya kalau di sel-sel hati itu terdapat proses detoksifikasi atau netralisir racun atau obat. Oke. Sedangkan kalau di otot rangka itu terdapat proses terdapat penyimpanan ion kalsium di sel otot rangka di RE halusnya. Jadi kalau detoksifikasi obat, penyimpanan ion kalsium itu biasanya merupakan fungsi khusus. Dia fungsi yang dimiliki oleh beberapa sel saja. Kalau fungsi umumnya sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat. Oke, ada yang ingin tanyakan mungkin? Silakan. Ada? Tidak ada, lanjut ya ke RE kasar. Oke, secara umum retikulum endoplasma kasar itu fungsinya adalah untuk sintesis protein ya, karena dia ditempel oleh ribosom. Tapi sebenarnya RE kasar ini hanya berfungsi sebagai tempatnya saja, tempat di mana sintesis protein itu terjadi. Yang melakukan sintesis protein itu tetap ribosom. Selanjutnya ribosom. Nah, ribosom kita mungkin bisa lihat sedikit lebih detail di sini bahwa ada dua bagian ya ribosom itu. Ada di bagian yang besar, yang ukurannya lebih besar, disebut sebagai subunit besar atau large subunit, dan ada juga yang subunit kecil. Nah, untuk bisa melakukan sintesis protein, nah keduanya itu harus lengkap, baik ribosom subunit besar maupun subunit kecil. Nah, ribosom sendiri dia ada dua jenis juga. Dia ada ribosom bebas dan juga ribosom yang terikat RE. Fungsinya sama ya, sama-sama untuk sintesis protein. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan di awal tadi ya. Terdiri atas protein dan RNA, disebut sebagai rRNA atau ribosomal RNA. Nah, sekarang pertanyaan. Kira-kira kalau ribosom bebas sama ribosom terikat RE, itu perbedaannya apa? Kan mereka sama-sama sintesis protein tuh. Emang bedanya apa? Kenapa kok jadi ada dua? Ada yang tahu? Boleh izin menjawab, Pak? Silakan, boleh. Atau mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, Pak? Ya, boleh. Yang lain mungkin kalau ingin menjawab, silakan. Boleh sekali. Nayara atau Salwa atau Salsabila mungkin boleh. Mungkin boleh dijawab saja, Pak. Ya, boleh, silakan. Terkait mengapa ada ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma dan juga ada ribosom yang bebas. Itu salah satu alasan penyebabnya itu adalah salah satu alasan kenapa ada ribosom bebas dan terikat itu adalah terkait akan kemana protein tersebut dibawa. Ketika
ribosom untuk ribosom yang terikat dengan RE itu biasanya protein yang dihasilkan itu yang akan disekresikan oleh sel tersebut atau protein yang tempatnya ada di membran sel. Sedangkan untuk ribosom yang bebas itu menghasilkan protein yang umumnya berfungsi di dalam sitoplasma sel tersebut, seperti misalnya enzim-enzim tertentu dan yang lainnya. Oke. Ada yang tidak setuju? Atau ada yang ingin menambahkan? Boleh? Ya, terima kasih, Syata. Ya, jawabannya benar. Jadi, keduanya itu memiliki pembagian tugas. Jadi, walaupun sama-sama sintesis protein, tetapi ribosom yang menempel pada RE itu memiliki tugas khusus, yaitu untuk menyintesis protein-protein yang dikeluarkan, atau istilahnya adalah protein sekretoris. Yang kedua, dia juga berfungsi untuk membentuk protein-protein yang ada di membran sel. Yang tadi ya, yang kita lihat membran di awal tadi, kan ada protein transmembran atau protein integral. Itu merupakan protein yang dibikin oleh ribosom terikat RE. Nah, sedangkan ada satu lagi sebenarnya, yaitu protein yang tersimpan di lisosom. Jadi enzim-enzim hidrolitik yang ada di lisosom itu juga disintesis oleh ribosom terikat RE. Nah, selain itu, selain tiga tadi, selain protein sekretoris yang dikeluarkan, protein integral, sekretoris, integral, kemudian protein lisosom, selain tiga itu, semuanya disintesis oleh ribosom bebas. Ya, ini beberapa contohnya. Oke, jadi kalau yang ribosom terikat RE itu sel protein tadi, protein integral transmembran, protein lisosom, sama protein sekretoris itu yang dikeluarkan. Sedangkan kalau ribosom bebas dia menyintesis protein selain itu, termasuk yang dia protein yang ada di sitosol, yang melayang-layang di sitosol, kemudian yang ada di berbagai macam organel-organel lain selain lisosom ya, organel lain selain lisosom, misal mau itu di mitokondria, kloroplas kalau misalnya dia adalah sel tumbuhan, protein yang ada di inti sel, dan berbagai macam organel lain itu proteinnya disintesis oleh ribosom bebas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Lanjut ya. Oh, kalau ada nanti boleh ya. Misal, oh, saya tadi mau nanya lupa. Boleh. Oke. Selanjutnya mengenai badan Golgi. Organel selanjutnya ini masih berhubungan dengan fungsi sebelumnya. Jadi kalau tadi RE itu fungsinya adalah untuk tempat sintesis protein. Nah, sedangkan badan Golgi itu punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah proses modifikasi. Jadi dia akan menerima protein dari RE. Jadi kan ribosom bikin protein di RE, kemudian protein tersebut akan ditransfer ke Golgi. Nah, setelah diterima, protein tersebut akan dimodifikasi. Jadi akan ada beberapa modifikasi. Contohnya misal ada proses yang disebut sebagai glikosilasi. Glikosilasi itu pemberian gula ya, atau pemberian karbohidrat pada protein. Kemudian kadang juga protein itu harus dipotong dulu, ya, ataupun penambahan berbagai macam zat-zat lain atau berbagai gugus-gugus yang lain. Misal dikasih metil, dikasih asetil dan lain sebagainya. Intinya, pokoknya di badan Golgi itu protein itu dimodifikasi. Nah, setelah dimodifikasi baru dia akan didistribusikan. Didistribusikan ke berbagai macam tempat yang dibutuhkan. Dan itu cuma ada 3. Yang pertama adalah membran sel, membran plasma. Kemudian atau dia akan disimpan dalam lisosom, atau dia dikeluarkan dari sel atau menjadi protein sekretoris. Jadi badan Golgi itu fungsinya itu masih lanjutan dari RE dan ribosom. Oke.
Jadi ribosom terikat RA, sintesis protein. Golgi nanti akan memodifikasi dan mendistribusikan ke 3 tempat tadi ya. Membran plasma, protein di lisosom, dan terakhir protein sekretoris. Oke. Tuh. Jadi, nah biasanya kalau tidak salah di buku sekolah itu disebutkan, oh kalau badan Golgi itu fungsi untuk sekresi. Itu benar juga ya, itu tidak salah. Ya, karena memang salah satu fungsi dari fungsi dari badan Golgi itu adalah untuk mengeluarkan atau mendistribusikan protein sekretoris tadi. Tapi kalau misalnya kita berbicara lebih umum, badan Golgi itu fungsinya adalah untuk pertama memodifikasi, yang kedua distribusi, modifikasi dan distribusi. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada? Oke, nah ini sedikit tambahan ya, bagaimana protein dari badan Golgi itu didistribusikan. Ini kan ada 3 ya, protein transmembran, sekretoris, dan protein lisosom. Nah, untuk protein sekretoris dan protein membran, atau protein transmembran, itu prosesnya sama. Jadi, bedanya adalah letaknya saja. Kalau protein sekretoris, proteinnya itu berada di dalam RA. Ya kayak inilah, kayak yang ada di sini. Jadi proteinnya memang berada di dalam lumen RA, kemudian dia ditransfer pakai vesicle transport, ya, ditransfer pakai vesicle transport menuju ke Golgi. Ini di sini diperlihatkan, oh ini bagian cis. Cis Golgi itu adalah bagian yang menerima vesicle. Kemudian terjadi modifikasi, bla 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 sampai proteinnya itu sampai di sisi sebaliknya dari Golgi yang disebut sebagai sisi trans. Nah, kemudian protein tersebut akan diangkut oleh vesicle yang lain. Oke. Nah, kalau proteinnya ada di dalam, ini kan proteinnya kan ada di dalam vesicle ya. Ketika dia berfusi dengan membran vesikelnya, itu menyebabkan protein itu akan keluar. Protein akan dilepaskan. Tapi kalau untuk protein transmembran, itu dari awal proteinnya itu memang ada di membran. Ya, yang aku kasih warna merah. Proteinnya ada di membran, jadi dia nancep di membran seperti itu. Oke. Di Golgi juga masih nancep. Di sini juga masih nancep. Sehingga ketika dia sudah sampai berfusi dengan membran plasma, dia juga masih ada di sana. Ini nanti proteinnya akan ada di sini. Dia berada di membran. Jadi proses yang terjadi antara protein sekretoris dan protein transmembran itu kurang lebih sama. Ya, dia akan vesikel yang membawa mereka itu akan mengalami fusi dengan membran plasma. Sedangkan kalau lisosom itu yang lebih beda. Karena kalau lisosom itu dia bentuknya sama, vesikel. Jadi protein-protein yang berada di lisosom, enzim-enzim hidrolitik yang ada di lisosom itu diangkut oleh vesikel, tapi dia nunggu. Dia akan menunggu sampai ada makanan yang ditelan, sampai ada makanan yang di endositosis atau di fagositosis sama aja. Oke, nih ya. Jadi kalau lisosom, dia nunggu sampai ada fagositosis, baru nanti dia si membran lisosom dengan hasil fagositnya akan berfusi atau bergabung sehingga dapat dicerna hasil endositosis. Ya, jadi perbedaannya ada di sana. Dari 3 destinasi atau 3 tujuan distribusi protein oleh badan Golgi. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Ada? Nah, selanjutnya ya tentang lisosom tadi ya. Berbentuk ini sekedar review dikit ya. Berbentuk vesikel kecil yang berasal dari badan Golgi.
berisi protein enzimatik untuk mencerna makanan dari luar sel. Disebutnya adalah fagositosis ya, pencernaan prosesnya. Kemudian atau dia juga bisa mencerna organel lain yang sudah rusak. Ya, itu disebut sebagai autofagosit. pH dalam lisosom umumnya bersifat asam. Kalau tidak salah sekitar 4. Kalau tidak salah. Tapi intinya dia sifatnya asam. pH-nya asam. Lisosom berada di dalam sel selamanya. Ini yang membedakan lisosom dengan vesikel sekretoris. Yang membedakan lisosom dengan protein sekretoris dan protein transmembran. Karena vesikelnya itu dia bertahan selamanya di dalam sel. Tidak akan pernah di eksositosiskan, tidak akan pernah difusikan dengan membran plasma. Nah, kemudian tadi di sini merupakan proses fagositosis dan autofagositosis. Mereka hanya berbeda dari segi proses dan objeknya terutama. Kalau fagositosis ya berarti merupakan proses di mana terdapat bahan makanan atau zat-zat dari luar yang dimasukkan di fagositosis, yang mana dia akan membentuk vesikel juga ya. Vesikel ini disebut sebagai vakuola makanan atau fagosom. Food vacuole atau fagosom. Nah, nanti fagosom dan lisosom itu akan bersatu atau berfusi sehingga enzim-enzim hidrolitik dari lisosom bisa mencerna makanan yang tadinya difagosit. Nah, sedangkan kalau autofagositosis itu terjadi ketika ada membran ketika ada organel-organel yang sudah tua atau sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, dia akan dilingkupi oleh membran. Setelah itu dia baru berfusi dengan lisosom. Nah, si organel yang dilingkupi oleh membran ini disebut sebagai autofagosom. Autofagosom. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada? Ya. Selanjutnya tentang vakuola. Kalau vakuola itu ada beberapa jenis ya. Ada vakuola sentral yang dia secara umum hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, fungsinya cukup banyak untuk menyimpan cadangan makanan, menyimpan zat-zat sisa metabolisme, pigmen, ion-ion, dan lain sebagainya. Jadi vakuola sentral itu mirip seperti mirip seperti gudang. Dia tempat menyimpan segala hal. Termasuk juga zat-zat sisa metabolisme itu juga disimpan di vakuola pada umumnya. Nah, kenapa kok harus disimpan? Ada yang tahu? Kenapa kok zat sisa metabolisme itu harus disimpan? Kenapa nggak dibuang aja? Kenapa kalau di tumbuhan tidak dibuang? Yang tahu? Karena ya simpelnya adalah karena tumbuhan itu tidak memiliki sistem ekskresi. Jadi proses ekskresi atau pembuangan zat sisa metabolisme pada tumbuhan itu tidak memungkinkan. Sehingga yang
paling bisa mereka lakukan adalah menyisihkan. Menyisihkan zat-zat sisa metabolisme itu ya disimpan di vakuola. Beda dengan hewan ya. Kalau hewan kan punya sistem ekskresi, sehingga dia bisa membuang zat-zat sisa yang mereka hasilkan. Oke. Jadi kesimpulannya, pokoknya kalau untuk vakuola sentral itu ya mirip seperti gudang. Bahkan lebih sering vakuola itu sebagai tempat penyimpanan zat yang udah nggak digunain lagi, daripada untuk menyimpan cadangan makanan. Oke. Nah, kemudian vakuola makanan yang kedua atau fagosom, dia merupakan vesikel kecil hasil fagositosis dimiliki oleh sel-sel hewan. Yang ketiga ada vakuola kontraktil. Nah, dia fungsinya adalah untuk mengatur kadar air di dalam sel, terutama oleh makhluk hidup protozoa. Kalau vakuola sentral, kalau fagosom atau vakuola makanan tadi udah ya di slide sebelumnya. Vakuola sentral itu dilingkupi oleh membran. Ya. Kemudian kalau vakuola kontraktil ini, CV itu kontraktil vakuol. Nah, dia berfungsi untuk memompa air yang masuk ke dalam sel. Misal contoh di sini amuba ya. Amuba itu kan dia hidupnya di air tawar. Maka akan terdapat banyak air yang berosmosis masuk ke dalam sel. Kalau terlalu banyak air yang masuk, maka sel itu bisa pecah. Karena kebanyakan air. Nah, untuk mencegah hal itu, maka air tersebut akan dikumpulkan di vakuola kontraktil dan akan dipompa keluar. Karena dilepaskan. Oke, sehingga walaupun banyak air yang masuk, tapi juga air tersebut akan dikeluarkan lagi. Itu fungsi dari vakuola kontraktil. Oke, selanjutnya mitokondria. Ini kita bahasnya secara umum aja ya. Fungsinya adalah dalam respirasi seluler. Karena nanti kalau untuk respirasi seluler itu ada babnya sendiri ya. Fungsinya dalam respirasi seluler, kemudian dia terdiri atas 2 lapis membran. Ada membran luar dan membran dalam. Kemudian ada juga memiliki struktur yang disebut sebagai krista. Dia adalah bagian dari membran dalam yang strukturnya berlekuk-lekuk. Dia juga punya ruang antar membran. Dia merupakan ruang sempit di antara membran luar dan membran dalam. Dan terakhir dia juga punya matriks. Ini kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Dia ada membran luar, ada membran dalam, ada intermembran space atau ruang antar membran. Dan yang bagian paling dalam terdapat matriks, cairan yang ada di dalam. Mitokondria memiliki rDNA. Mitokondria memiliki DNA dan ribosomnya sendiri. Sehingga dengan adanya 2 itu, dia punya DNA sendiri sama ribosom sendiri nih. Nah, maka dia diduga pembentukannya itu berawal dari proses yang disebut sebagai endosimbiosis. Karena tadi, dia kok punya DNA sendiri dan dia juga punya ribosom sendiri gitu. Terutama di matriksnya. Di bagian matriksnya terdapat DNA maupun ribosom. Begitu juga dengan kloroplas. Kloroplas juga sama, dia punya 2 lapis membran, kemudian di bagian dalamnya juga terdapat DNA dan ribosom. Ya, jadi sama juga, kloroplas itu juga diperkirakan dia berasal dari endosimbiosis. Yang mana endosimbiosis itu kayak gimana sih? Nah, dia merupakan proses di mana pada zaman dulu itu diprediksikan bahwa ada sel yang besar itu memfagosit sel yang lebih kecil. Sel prokariotik yang lebih kecil. Nah, ternyata sel yang difagosit tersebut itu bisa bermanfaat. Antara dia menghasilkan energi, ya, atau dia menghasilkan oksigen. Sehingga yang mestinya dia difagositosis, dia menjadi dipertahankan. Nah, oleh karena itu, karena ada sel yang dimakan dan dipertahankan, berarti bagian dalamnya kan masih terdapat berbagai macam komponennya ya, termasuk DNA-nya masih ada, ribosomnya juga masih ada. Sehingga diteorikan demikian. Karena kloroplas dan mitokondria itu masih ada ribosom dan DNA di bagian dalamnya, kayaknya dia berasal dari proses endosimbiosis. Bukti lain yang bisa kita lihat adalah kloroplas dan mitokondria itu sama-sama memiliki
2 lapis membran. Yang mana membran luarnya itu kemungkinan berasal dari fagosom, sedangkan membran dalamnya ya dari membran sel itu sendiri, membran sel yang dimakan. Jadi kalau kita bayangkan di sini, proses fagosit itu kan dia akan menghasilkan vesikel. Kita bayangkan yang dimakan itu adalah bakteri. Bakteri kan punya membran ya, sehingga setelah dimakan, struktur ini akan memiliki 2 lapis membran. Membran fagosom dan membran bakterinya. Oke, makanya si mitokondria dan kloroplas benar dia memiliki 2 lapis membran tersebut. Oke, dan lebih jauh lagi ternyata ribosom dan DNA-nya mitokondria dan kloroplas itu mirip banget dengan yang dimiliki oleh bakteri. Ribosomnya itu ukurannya kecil sama kayak bakteri. DNA-nya juga bentuknya lingkaran atau sirkular. Ini merupakan ciri khas dari DNA-nya bakteri. Kalau DNA-nya eukariot, dia linear, lurus. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Mitokondria, teori endosimbiosis. Oke, nggak ada? Lanjut ya. Nah, ini struktur dari kloroplas ya, sama dia memiliki 2 lapis membran, ada membran luar dan membran dalam. Nah, cuma di kloroplas itu terdapat membran tambahan ya, yang disebut sebagai tilakoid. Kemudian juga ada istilah grana, granum dan grana. Granum itu kumpulan dari tilakoid yang membentuk koin-koin yang satu tumpuk. Jadi bentuknya kayak koin, numpuk-numpuk, nah itu disebut sebagai granum. Kalau grana itu jumlahnya banyak, granum tapi jumlahnya banyak. Kemudian kalau cairan yang ada di dalam kloroplas itu disebut sebagai stroma. Kalau tadi di mitokondria kan namanya matriks ya, matriks, tapi kalau di kloroplas namanya stroma. Nah, selanjutnya sitoskeleton. Yang mana sesuai dengan namanya, skeleton itu kan rangka ya. Jadi sel itu selain dia memiliki, jadi sel itu memiliki kerangka juga. Jadi sama seperti kita, sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Dan fungsinya pun secara umum juga sama. Jadi untuk penentu bentuk sel, kemudian melindungi organ-organ yang penting, kemudian memperkuat struktur dan lain sebagainya. Jadi antara sitoskeleton dengan rangka pada umumnya itu memiliki fungsi yang serupa. Yang mana kalau untuk sitoskeleton sendiri, mereka punya fungsi umum. Jadi dari beberapa jenis sitoskeleton itu ada fungsi yang sama, yaitu penentu bentuk. Nanti sitoskeleton akan dibagi jadi 3 jenis. Ada mikrotubula, ada mikrofilamen, dan filamen intermediate. Ketiganya punya fungsi untuk penentuan bentuk. Tapi masing-masing juga punya fungsi khusus. Misal contohnya kalau mikrotubul, sitoskeleton yang jenis mikrotubul, dia memiliki fungsi spesifik untuk pergerakan biasanya. Banyak fungsinya yang berhubungan dengan pergerakan. Sedangkan kalau mikrofilamen, ini merupakan sitoskeleton yang paling kecil, yang paling tipis. Nah, dia berfungsi untuk menentukan bentuk
Jadi bentuk-bentuk detail yang dimiliki oleh sel itu biasanya yang berperan itu adalah mikrofilamen. Jadi misal kalau kalian pernah lihat sel yang bentuknya aneh-aneh, misal sel saraf. Sel saraf kan bentuknya aneh. Nggak kayak sel pada umumnya. Kalau sel pada umumnya ya bentuknya paling bulat, kotak gitu ya. Tapi kalau sel saraf kan dia banyak dendritnya. Nah, itu dendrit itu bisa menjulur panjang itu karena ada mikrofilamen. Nah, sedangkan kalau filamen intermediate, yang ketiga, nah dia memiliki fungsi spesifik, kebanyakan fungsinya adalah untuk kekuatan. Ya, jadi untuk menahan adanya tekanan, ya, atau menahan adanya kerusakan, nah, itu biasanya merupakan fungsi dari filamen intermediate. Itu umumnya ya. Umumnya ketiganya memiliki fungsi yang spesifik, yaitu masing-masing tadi ya. Mikrotubul untuk pergerakan, mikrofilamen untuk penentu bentuk, filamen intermediate itu untuk kekuatan. Kalau strukturnya bisa diamati ya. Oh, kalau mikrotubul dia terdiri atas protein yang disebut sebagai tubulin, bentuknya demikian gitu ya. Kalau aktin, kalau mikrofilamen atau seringkali juga disebut sebagai filamen aktin, ya berarti dia tersusun atas aktin. Nah, bentuknya demikian. Sedangkan filamen intermediate dia yang paling beda. Kalau tubulin dan aktin, proteinnya itu bentuknya bulat. Kemudian mereka tersusun sedemikian rupa. Tapi kalau filamen intermediate, proteinnya itu bentuknya memanjang. Proteinnya bentuknya memanjang dan saling terpilin satu sama lain. Nah, menjadikan strukturnya itu mirip kabel baja. Jadi kayak kabel baja yang dipakai buat mempertahankan suatu struktur. Dan pakainya di konstruksi gitu-gitu ya. Nah, karena ternyata struktur yang demikian itu memang mendukung banget filamen intermediate itu untuk berfungsi dalam menyediakan kekuatan bagi sel. Jadi yang menguatkan sel itu adalah filamen intermediate. Itu kita bisa hubungkan dengan strukturnya yang beda sendiri dan seperti kabel baja. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lihat satu persatu dari masing-masing? Lagi. Oke. Nah, selanjutnya peran spesifik dari sitoskeleton. Oke. Yang pertama adalah mikrotubul. Terdapat bagian di dalam sel yang disebut sebagai sentrosom. Kalau sentrosom itu dimiliki oleh baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Sentrosom. Kalau sentriol itu baru dimiliki oleh sel hewan saja. Sentrosom itu seringkali juga disebut sebagai MTOC atau Microtubule Organizing Center. Sesuai dengan namanya, Microtubule Organizing Center. Berarti dia fungsinya itu adalah untuk mengorganisir atau menyusun mikrotubul. Jadi penyusunan mikrotubul di dalam sel itu hanya bisa dilakukan di MTOC, hanya bisa dilakukan di sentrosom. Nah, kalau kita lihat, salah satu peran mikrotubul itu adalah ketika sel itu membelah. Ketika sel membelah, kromosom itu kan harus ditarik ke dua tempat ya, ke dua kutub yang berbeda. Nah, sebelum itu terjadi, sel itu harus membagi sentrosomnya ke dua tempat. Jadi kalau pernah belajar tentang pembelahan sel, ketika profase, sentrosom itu bergerak ke dua tempat yang berlawanan, ke kutub satu dan ke kutub yang berlawanan, kedua kutub yang berlawanan. Nah, di sana sentrosom itu bikin mikrotubul, atau kita seringkali sebut sebagai benang-benang spindle. Nah, nanti benang spindle itu akan narik kromosom ke dua arah yang berlawanan. Oke. Nah, kalau tidak ada sentrosom yang bergerak tadi, tidak ada sentrosom yang
menuju ke dua kutub berlawanan, maka mikrotubul tidak akan bisa dihasilkan. Ya, maka nanti pembelahan sel akan gagal pasti. Oke, karena kromosomnya tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, jadi di sini aku ingin menekankan bahwa sentrosom itu adalah pusat dari mikrotubul. Kalau sentrosom hilang atau sentrosom rusak, ya maka kerja dari mikrotubul tidak akan ada. Mikrotubul bahkan tidak akan bisa dihasilkan. Oke. Nah, sentrosom itu ini ya, suatu region ya, suatu region atau suatu tempat. Dia tidak ada membrannya, tidak dilingkupi oleh membran ya. Dia tempat mikrotubul disatukan aja. Nah, biasanya di tengah-tengah sentrosom itu ada sentriol. Di tengah-tengah sentrosom itu ada sentriol. Yang mana tadi ya, sentriol itu salah satu fungsinya adalah untuk memicu pembentukan flagela. Oke. Nah, sentriol juga tersusun atas mikrotubul. Jadi dia susunannya 9x3. Jadi ada 3 berkas. Jadi ada 3 berkas, dia kali 9. Ada 9 kali. Itu sentriol. Oke, kemudian fungsi lain dari mikrotubul, dia adalah penyusun silia dan flagela. Terutama dia berfungsi dalam membentuk kerangkanya. Jadi kalau silia dan flagela itu kita potong, maka bagian dalamnya akan terlihat ada susunan mikrotubula. Ada susunan mikrotubul, orientasinya atau susunannya adalah 9x2. Jadi ada 2 berkas mikrotubul sebanyak 9 kali. Oke. Itu kalau silia dan flagela ya, mereka memiliki struktur yang sama bagian dalamnya. Terus juga selain 9x2 tersebut terdapat masih ada satu lagi. Masih ada 2 lagi di bagian tengah. Jadi 9x2 plus 2. Itu struktur bagian dalam dari silia dan flagela. Mereka mirip. Ya. Nah, sedangkan bagian basal, bagian pangkal dari flagela, itu memiliki struktur yang persis dengan dengan sentriol. Jadi kan sentriol itu strukturnya 9x3. Mikrotubulnya 9x3. Nah, sedangkan kalau bagian basal dari flagela, dia juga sama, strukturnya 9x3 juga. Makanya di sini dibilang, oh, sentriol itu fungsinya adalah untuk menyusun flagela. Karena mereka memang si sentriol memang berperan dalam menyusun bagian basal atau bagian pangkal dari flagela. Oke, itu ya. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Dari mikrotubul. Ada? Oke, gitu ya. Nah, ini sedikit tambahan ya. Kalau untuk pertemuan pertama dulu, bulan Desember, akhir Desember dulu kita belajar tentang prokariot ya. Sekarang kita belajar tentang eukariot. Mereka memiliki fitur yang sama, salah satunya adalah mereka memiliki flagela. Tapi flagela eukariot itu memiliki kerangka dari sitoskeleton. Sedangkan prokariot itu nggak punya. Prokariot itu nggak punya sitoskeleton. Nah, otomatis pasti flagelanya terdiri atas sesuatu yang berbeda ya. Jadi di sini merangkum beberapa perbedaan antara flagela prokariot atau bakteri dengan flagelanya eukariot. Mulai dari protein penyusunnya. Kalau pada eukariot tadi kan sitoskeleton mikrotubul ya. Tadi kan dia tersusun atas tubulin. Kalau bakteri ada protein lain disebut sebagai flagelin. Dan lain sebagainya. Pola pergerakannya berbeda. Jadi kalau eukariot itu flagelanya itu bergeraknya itu seperti, kalau kita bayangkan itu seperti
orang renang, kakinya perenang. Perenang kan kakinya kan gini ya. Nah, itu gerakan dari flagella eukariot. Tapi kalau flagella prokariot dia bergeraknya memutar. Nah, sedangkan sumber energinya juga berbeda. Kalau pada bakteri atau prokariot itu dia dari gradien proton, perbedaan konsentrasi proton antara luar dan dalam sel. Sedangkan kalau eukariot itu energinya dari ATP. Kemudian struktur basalnya beda juga, dan juga keberadaan membran. Jadi kalau bakteri itu flagellanya itu tidak dilindungi oleh membran. Nah, selanjutnya tentang mikrofilamen atau filamen aktin. Nah, dia secara spesifik lebih banyak berfungsi dalam penentuan bentuk sel. Jadi yang bikin sel itu bentuknya macam-macam. Misalnya contoh seperti mikrofili yang ada di usus. Atau misalnya contoh lain misal dendrit yang dimiliki oleh sel saraf. Nah, selain itu juga mikrofilamen punya fungsi juga ternyata di pergerakan. Contoh, si mikrofilamen atau filamen aktin dia berperan dalam kontraksi otot. Jadi kalau mungkin pernah belajar tentang kontraksi otot melibatkan dua protein utama ya, yaitu ada aktin dan miosin. Oh, kalau aktin, nah si aktin ini adalah sebenarnya merupakan mikrofilamen. Sedangkan kalau miosin adalah protein yang lain. Dan proses kontraksi otot itu melibatkan keduanya, aktin dan miosin. Nah, kemudian juga mikrofilamen berperan juga dalam pergerakan amoeboid. Jadi pseudopodia atau kaki semu yang dimiliki oleh amuba misal, itu akibat adanya peran dari mikrofilamen. Oke, itu ya. Oh ya, tadi aku lupa menyampaikan yang mikrotubul. Ini ada satu yang belum aku cantumkan di slide, yaitu mikrotubul itu juga berfungsi untuk transport organel. Jadi organel di dalam sel itu bisa bergerak, tapi bergeraknya harus sliding di atas mikrotubul. Jadi kalau jadi kayak kereta ini, kereta api. Ini mikrotubulnya. Nah, organel itu dia jalannya itu di atas mikrotubul. Misalnya ini mitokondria gitu ya. Nah, mitokondria itu dia bisa bergerak-gerak, bisa berjalan, tapi dia harus di atas mikrotubul. Jadi mikrotubul itu fungsinya juga untuk pergerakan organel. Sorry, tadi lupa tidak ditulis di slide. Nah, selanjutnya terakhir, sitoskeleton terakhir yaitu filamen intermediate. Dia tersusun atas protein yang disebut sebagai keratin. Dia memiliki dua fungsi utama ya, untuk penyusun lamina nukleus dan penyusun salah satu junction atau hubungan antar dua sel. Nah, tadi kan di awal waktu kita membahas tentang nukleus kan ada istilah lamina nukleus. Nah, tadi kan disebutkan lamina nukleus itu adalah kerangkanya nukleus. Itu tersusun atas filamen intermediate. Ini ya, nuklear lamina atau lamina inti. Dia merupakan jejaring seperti benang-benang halus ya. Itu sebenarnya adalah filamen intermediate yang menyusun lamina inti. Terus dia juga si filamen intermediate juga berfungsi dalam penyusun salah satu junction ya, atau salah satu hubungan antar sel. Yaitu ada 3 sebenarnya hubungan antar sel itu, tapi yang diperkuat oleh filamen intermediate hanya 1, yaitu yang disebut sebagai desmosom. Nah, desmosom ini fungsi utamanya adalah untuk menguatkan agar dua sel yang berdekatan itu dia tidak lepas satu sama lain. Ini untuk yang nempelin dua sel yang berdekatan. Itu adalah desmosom. Yang mana di desmosom ini terdapat filamen-filamen intermediate. Ini kelihatannya. Intermediate filaments. Nah, ini dia menyusun
desmosom. Jadi kayak paku gitu. Desmosom itu kayak paku. Dia bisa nempelin dua sel yang berdekatan. Nah, kemudian junction yang lain ada yang namanya tight junction atau junction ketat atau sambungan ketat ya. Dia berfungsi untuk mencegah agar tidak ada zat yang bisa lewat celah antar sel. Jadi kalau ada dua sel yang berdekatan, ya, ada dua sel yang berdekatan, kalau tidak ada tight junction, maka bagian tengah-tengahnya itu bisa dilewati oleh zat. Celah-celahnya, pori-pori bagian tengahnya itu bisa dilewati oleh zat. Dan itu nggak boleh. Terutama kalau ini adalah sel-sel di jaringan epitel. Misal contohnya usus. Usus kan fungsinya untuk penyerapan sebenarnya. Penyerapan sari-sari makanan. Tapi penyerapan sari-sari makanan itu harus lewat membran. Supaya bisa diseleksi. Kalau dia lewat celah antar sel, maka zatnya tidak bisa diseleksi dan bisa saja itu adalah zat yang berbahaya. Nah, karena itu terdapatlah tight junction untuk mencegah hal tersebut. Jadi ketika ada zat yang mau lewat celah antar sel, itu akan terhalang. Sehingga dia mental. Nggak jadi bisa lewat celah antar sel. Oke, itu tight junction. Nah, kalau tight junction nggak ada filamen intermediate ya. Yang ada filamen intermediate-nya hanya desmosom saja. Oke. Oh ya, desmosom itu juga seringkali disebut sebagai anchoring junction atau sambungan jangkar. Anchoring junction atau sambungan jangkar. Jangkar itu kan anchor. Bahasa Inggrisnya anchor. Jangkar. Oke. Nah, sama terakhir gap junction yang terakhir disebut sebagai gap junction. Itu atau sambungan celah. Nah, karena memang fungsinya adalah untuk membuat dua sel yang berdekatan itu bisa tukeran sitoplasma. Tukeran zat-zat yang ada di sitoplasma. Nah, gap junction itu sifatnya itu analog atau mirip dengan plasmodesmata. Kalau plasmodesmata itu ada di tumbuhan, kalau gap junction itu ada di sel hewan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita sambung sedikit lagi ya. Sedikit lagi, ini hanya contoh aja. Contoh ketika ada individu yang dia memiliki abnormalitas pada filamen intermediate, ternyata bisa menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Misalnya ada penyakit yang disebut sebagai progeria. Nanti kalian bisa coba cari ya, itu penyakit yang seperti apa. Gitu. Oke. Nah, kemudian organel selanjutnya peroksisom. Ya, kalau peroksisom itu dia bentuknya seperti vesikel, mirip kayak lisosom. Cuma bedanya fungsinya, bedanya isinya. Kalau lisosom isinya adalah enzim-enzim hidrolitik ya, untuk pencernaan. Peroksisom sebenarnya juga sama, isinya itu enzim, tapi enzimnya itu disebut sebagai katalase dan peroksidase. Yang mana kedua enzim tersebut itu memiliki fungsi dalam menetralisir adanya radikal bebas. Atau radikal bebas itu nama kerennya reactive oxygen species atau ROS. Nanti ROS atau radikal bebas dia akan dipecah oleh katalase atau peroksidase sehingga menjadi zat-zat yang lebih aman atau lebih tidak berbahaya. Nah, peroksisom itu salah satu yang penting ya, salah satu organel yang penting karena ternyata ROS atau radikal bebas itu sebenarnya secara alami itu gampang banget dihasilkan, terutama dari produk sampingan metabolisme. Misal dari respirasi seluler. Respirasi seluler itu sebenarnya prosesnya terjadinya itu sangat teratur. Cuma yang tidak teratur itu adalah lingkungan. Lingkungan sel itu kan bisa aja macam-macam ya.
ada gangguan A, B, C, D. Dan dengan adanya gangguan-gangguan tersebut, proses oksidasi pada respirasi seluler itu bisa saja terjadinya tidak sempurna. Nah, ketika terdapat ketidaksempurnaan metabolisme atau oksidasi, itu sangat rawan dihasilkan reaktif oksigen spesies. Mungkin contohnya ya, kalau mungkin yang sudah pernah baca, kalau respirasi seluler itu salah satu produk akhirnya adalah air, H2O. Ini salah satu produk akhirnya. Kalau normal, tapi dengan adanya gangguan-gangguan yang entah itu apa gitu dari lingkungan, maka yang mestinya H2O itu dihasilkan, dia malah menghasilkan H2O2. Ini disebut sebagai hidrogen peroksida. Ini 2 ya, bukan 3. Disebut sebagai hidrogen peroksida. Nah, ini merupakan salah satu radikal bebas yang paling banyak, yang paling sering dihasilkan, dan yang paling umum dan bentuknya paling sederhana. Oke. Nah, nanti karena radikal bebas si hidrogen peroksida itu banyak sekali dihasilkan sebagai produk sampingan metabolisme, maka peran peroksisom di sini akan sangat penting. Dia akan berfungsi untuk memecah H2O2 itu menjadi H2O dan air. H2O dan air. H2O dan oksigen. H2O itu air. Oke, itu fungsi dari katalase dan peroksidase yang ada di peroksisom. Oke. Oh, terakhir ada dinding sel ya. Dinding sel dia macam-macam sebenarnya. Khusus untuk tumbuhan, dia dinding selnya tersusun atas suatu zat yang disebut sebagai selulosa. Sedangkan kalau pada jamur, dia juga memiliki dinding sel berupa kitin. Dinding sel pada tumbuhan umumnya terdiri atas dinding primer. Kalau dinding sekunder itu biasanya hanya terbentuk pada sel-sel tumbuhan yang mengalami pengayuan. Menjadi kayu, pengayuan. Misal contohnya trakea, trakeit, skleroid, dan serat. Ini adalah komponen-komponen penyusun kayu. Oke. Itu mungkin untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya ada? Oke, kalau tidak ada nanti aku kirim soal latihan ya. Soal latihan karena kita hari ini hanya 1 bab, kayaknya nanti soal latihannya tetap ada beberapa bab ya. Nanti bisa dikerjakan. Kemudian jangan lupa dikumpulkan. Nanti pengumpulannya bisa langsung WA aja ya. Nanti aku kirimkan soalnya di WA. Nanti bisa dikumpulkan, bisa private chat ataupun dikumpulkan di grup. Nanti bisa dikumpulkan maksimal besok ya. Besok siang jam 12. Oke. Nanti akan aku kirimkan latihan soalnya. Kemudian oh ya, jangan lupa PR-nya untuk bikin list ya. Coba tahu ada bab-bab yang ingin kalian pelajari. Karena di grup sudah aku share, ada beberapa link di sana ya. Di link slide. Lagi. Ya, di linknya slide itu ada, ya, itu terdapat list, ada list materi Olimpiade lah masalah. Nanti kalian bisa pakai itu untuk referensi kalian pengen bab apa gitu ya. Kalian ingin bab apa untuk disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, ya. Atau dari sini pun juga boleh.
ingin bahas tentang apa, it's okay. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa nanti bikin list. Pertama kan kita masih ada 2 pertemuan ya. Satu pertemuan offline, satu pertemuan online. Oke, itu ya.